Pemirsa Kompas Channel, sahabat kita semua dimanapun berada, saat ini saya berada di Korps Brimob Kelapa II Depok. Nah, pemirsa Kompas Channel, berdasarkan data dari Ditjenpas bahwa saat ini terjadi over capacity lapas, di mana di dalamnya ini didominasi oleh narapidana dan tahanan kasus pidana narkoba. Selain itu, dengan banyaknya kasus pidana narkoba, ada banyak penyalahguna narkoba yang harusnya direhabilitasi tetapi ditahan di dalam lapas, sehingga menyebabkan over capacity lapas. Oleh karena itu, Kompolnas berkolaborasi dengan Korps Brimob, didukung oleh BNN, Ditjenpas, dan Ops Polri, mengadakan focus group discussion tentang strategi bidang rehabilitasi untuk mengatasi over capacity lapas. Nah, seperti apa kegiatannya? Tetap bersama kami di podcast Kompolnas Channel. Nah, bagaimana tanggapan dari beberapa narasumber dan juga para peserta? Yuk kita tanyakan mereka. Kendala? Iya. Kendala banyak. Kendalanya misalnya untuk yang ini kan di hilir tuh ya. Ini kan bicara di hilir, rehabilitasi di hilir. Nah, pertama ya mau tampung di mana itu? Satu, tempat. Ya. Tempat kan perlu dana. Nah, jadi tempat itu sebetulnya kita kan negara kepulauan, negara banyak hutan luas dan pulau juga banyak. Nah itu sebetulnya bisa kalau memang pecandu ya, bukan pengedar ya, itu bisa di situ. Karena apa? Dia butuh satu tempat khusus di mana bisa mengerti bahwa dia tuh memang melakukan hal yang salah gitu. Nah itu tempat itu kan pendekatan dengan alam, karena narkoba ini nggak ada obatnya, gitu aja. Dia harus tahu bahwa dia tuh melakukan pakai narkoba itu hanya untuk pelarian, untuk kesenangan mungkin, dan mungkin juga ada yang bilang narkoba itu bisa bikin dia lebih aktif kan, lebih sukses katanya. Padahal itu salah. Seharusnya dia pakai yang alamiah aja dong. Jangan di instan begitu. Mudah-mudahan dengan adanya FGD ini itu bisa mengatasi persoalan overcrowded di lapas, terutama terkait dengan penyalahguna narkotika yang saat ini membuat lapas menjadi sangat penuh dan berbagai kebijakan menjadi lapas banyak masalah. Masalah narkoba kan sangat kompleks, dan dengan kegiatan ini mudah-mudahan nanti ada sinergitas ya antara polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, semua itu akan membutuhkan sarana prasarana sehingga ke depan barangkali ada pengembangan dari Kompolnas. Jadi memang ada beberapa cara di mana kita harus mencegah dari awal secara hukum ya, orang yang terkait narkoba bisa dilakukan terapi ya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ya, kalau dia sudah masuk ke rehab ada dua, yang katanya jalan atau rawat inap kan. Nah itu ada lagi yang harus kita kerjakan dari mulai SDM dan seterusnya. Nah, kalau dia masuk ke lapas ini kan memang satu institusi yang memang perlu pendalaman lebih lanjut supaya bisa tercipta suatu lapas yang sesuai dengan tujuannya ya pemasyarakatan, dan selalu yang penting hak asasi manusia di situ. Karena pecandu ini kan punya hak asasi manusia juga yang harus kita capai. Nah jadi saya sih berharap kondisikan lapas sesuai dengan hak-haknya warga binaan tersebut. Dalam fokus ini adalah salah satu bagian penting yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pemberantasan narkoba saya berharap yang dilakukan oleh kepolisian ini dari hulu hingga hilir. Dari hulu dalam arti pemberantasan narkoba ini harus direspon dengan baik oleh kepolisian dari berbagai macam bisnis internasional ilegal narkoba maupun bisnis-bisnis yang lain yang itu akan memporak-porandakan generasi bangsa. Ini yang kita harapkan, jangan sampai generasi bangsa ke depan ini 10 tahun, 20 tahun ke depan generasi bangsa ini adalah generasi yang kurang baik karena dengan postur dan dengan
ancaman narkoba yang sudah sedemikian rupa. Sehingga ini dari hulunya ini tentunya harus disikapi, harus kerjasama pemerintah, masyarakat, dan semua elemen masyarakat untuk men-stop berbagai macam masuknya narkoba di Indonesia. Sehingga kalaupun itu dilakukan, maka di Indonesia akan semakin baik. Kemudian sampai di hilirnya di diskusi kali ini adalah masalah hilir penanganan narkoba, yaitu sikap dari penanganan narkoba setelah dilakukan pasca putusan dan kemudian direhabilitasi atau ditaruh di lapas dan ataupun rutan. Sehingga ini penting menjadi pemahaman bersama, bukan hanya kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Hakim yang sudah memutus vonis seseorang untuk direhabilitasi, maka kemudian tidak ada tempat, maka ini harus negara dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mencari solusi terkait masalah penanganan orang-orang yang telah divonis, apakah divonis pidana maupun divonis direhabilitasi. Ini harus ada solusinya. Selama ini dalam konteks ini kesulitan untuk mencari solusi yang tepat, dan pada diskusi hari ini adalah salah satu ikhtiar Kompolnas dan penelitian Pak Beni Joshua Mamoto. Saya mendukung secara penuh tentang hasil penelitian ini dan sekaligus berharap rekomendasi dari hasil penelitian ini untuk menjadi salah satu rekomendasi arah kebijakan Kompolnas kepada Bapak Presiden untuk melengkapi terkait masalah tata cara penanganan narkoba baik dari hulu sampai hilir. Saya Kristiana, mahasiswa SKSG UI Kajian Ketahanan Nasional kelas khusus BNN, sangat menyambut baik acara ini dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana Kompolnas membantu bangsa Indonesia untuk gimana nih cara mengurai penyalahguna dan peredaran narkotika di lapas. Kami sangat mendukung acara ini dan semoga sukses selalu. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dankor Brimob berikut jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan FGD ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik dari Asop Kapolri, kemudian dari Deputi Rehab BNN, Dr. Kusman, dan dari Dirjen Lapas yang telah memberikan materi pada siang dan sore hari ini. Kita yakin dan percaya dengan kebersamaan ini kita bisa bersama-sama berkontribusi dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba, khususnya menyangkut masalah rehabilitasi. Baik rehabilitasi untuk para napi yang ada di lapas maupun rehabilitasi bagi anggota Polri yang terlibat narkoba, serta rehabilitasi untuk warga masyarakat yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kiranya upaya ini akan bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk penyusunan arah bijak untuk Bapak Presiden dan nantinya bisa ditindaklanjuti oleh lintas kementerian dan lembaga terkait. Sekali lagi, marilah kita bekerja sama untuk menyelamatkan masa depan anak cucu kita dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Ya, demikianlah fokus group discussion pada hari ini. Semoga apa yang telah dibahas, didiskusikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat mengatasi overkapasitas lapas. Demikian dari saya dan sampai jumpa.